Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat maghrib Masjid Taqwa Muhammadiyah Stayulawas yang kami hormati, yang kami cintai karena Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, di malam hari ini berarti malam Selasa, kita bisa berjumpa, kita bisa bermujalasah, kita bisa duduk di majelis ilmu, yang mana majelis ilmu itu disifati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai raudhatun min riyadil jannah. Dalam sebuah riwayat jamaah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, idza marartum bi raudhatin min riyadil jannah farta'u fiha. Jika kalian melewati sebuah taman dari taman-taman surga, maka silahkan mampir dan nikmati. Para sahabat tentunya bertanya, jemaah, apa yang dimaksud oleh Rasulullah melewati taman dari taman-taman surga? Sedangkan secara maklum diketahui surga itu di akhirat, sedangkan mereka masih di dunia. Maka para sahabat mengatakan, wa ma hiya raudhatun min riyadil jannah ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, apa yang jenengan maksud? Apa yang engkau maksud ya Rasulullah dengan taman-taman surga? Rasulullah mengatakan tentang taman surga itu adalah khilaqul dzikr, adalah majelis-majelis ilmu, majelis yang di dalamnya dibahas ilmu, dibahas tentang syariat Allah, dibahas tentang tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, pembahasan kita di malam hari ini sebagaimana yang diamanahkan oleh takmir kepada kami adalah tentang keutamaan kurban. Keutamaan kurban jemaah. Namun sebelum kami membahas tentang apa keutamaan kurban dan lain sebagainya, kami ingin mengajak para jamaah semuanya untuk flashback jemaah, untuk menilik kembali ribuan tahun yang lalu. Dahulu jemaah, ada seorang laki-laki yang memiliki rasa cinta kepada Allah luar biasa. Cintanya kepada Allah itu cinta tanpa syarat. Beliau rela disiksa, rela kemudian mendapatkan halangan, rintangan dari keluarga, dari tetangga, dari suku bangsanya dan lain sebagainya, demi untuk mempertahankan keimanan di dalam hatinya. Ma'asyiral muslimin, ujian yang beliau alami bukan sakit, kemudian rugi harta, bangkrut perdagangan, bukan jemaah. Ujian yang beliau alami sungguh di luar nalar kita. Beliau pernah dibakar. Beliau pernah puluhan tahun, 80 tahun lebih, beliau tidak dikaruniai anak. Kemudian ketika dikaruniai anak, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghijrahkan anaknya dari perkampungannya menuju sebuah lembah yang Allah sifati biwadin ghairi dzi zar'in, di sebuah lembah yang begitu tandus, yang begitu gersang, tidak ada penghijauan, tidak ada tumbuhan apapun jemaah. Tapi karena cintanya kepada Allah, ma'asyiral muslimin, laki-laki ini sami'na wa ata'na. Laki-laki ini menuruti apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Maka dibawalah anaknya, dibawalah istrinya di lembah tersebut dan beliau tinggal. Ma'asyiral muslimin, kerinduannya untuk mendapatkan anak, kemudian setelah mendapatkan putra, beliau harus berpisah begitu jauh, puluhan ribuan kilometer jemaah. Ini sebuah ujian
Yang saya yakin jemaah, kalau kita diuji dengan ujian ini kita akan mikir 1000 kali. Iya tora, piye iki dan lain sebagainya. Tapi kecintaan laki-laki ini kepada Allah sekali lagi cinta tanpa syarat. Suatu ketika sebagaimana wajarnya seorang ayah rindu kepada anaknya, maka laki-laki ini mendatangi sang anak. Sang anak yang sudah ditinggal bertahun-tahun didatangi dengan penuh rasa rindu. Di sebuah tempat saat perjalanan menuju anak tersebut, laki-laki ini tidur jemaah. Tidur, lelah. Perjalanan zaman dahulu ribuan tahun yang lalu jangan disamakan dengan perjalanan sekarang jemaah. Perjalanan sekarang naik mobil ada AC-nya, butuh apapun bisa beli kalau memang punya uang. Laki-laki ini menempuh perjalanan dengan unta atau dengan kuda. Kemudian beliau melewati gurun pasir yang begitu tandus. Jangankan orang jual es jemaah, sumber air gratis, sumber air saja tidak ada. Istirahatlah laki-laki ini. Kemudian laki-laki ini bermimpi bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia untuk menyembelih sang putra yang begitu dicintai dan yang begitu dirindukan. Ma'asyiral muslimin, laki-laki ini tahu bahwasanya mimpi dia bukan seperti mimpi orang sebagaimana biasanya. Kita jemaah kalau mimpi orang-orang seperti kita ini jemaah, ini biasanya hanya bunga tidur. Tidak ada atau jarang ada maknanya. Atau bisa jadi orang seperti kita kalau mimpi amargi saking kakean pikiran. Sebelum tidur mikir usahanya, mikir pertaniannya, mikir bla 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 dan lain sebagainya. Ke bawah sampai tidur. Ini orang seperti kita jemaah. Tapi kalau ini mimpinya adalah wahyu. Ya, karena beliau adalah seorang nabi. Seorang nabi yang kita kenal dengan Khalilur Rahman, kekasih Allah Ar-Rahman. Ya, beliau Nabi Ibrahim alaihissalam jemaah. Dan putra tersebut sesuai dengan tembakan jenengan Nabi Ismail alaihissalam. Ayah dan anak seorang nabi. Ayahnya nabi, anaknya pun nabi. Pantas cintanya tidak bersyarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan cinta kita kepada Allah. Kebanyakan cinta kita kepada Allah ini seringnya klaim semata jemaah. Klaim, jujur jemaah. Kita mengatakan cinta kepada Allah, tapi ya untuk urusan ibadah kita kadang males-malesan. Untuk sedekah kita pilih mana barang yang kurang kita butuhkan. Kalaupun uang, ya uang sisa-sisa belanja dan lain sebagainya. Ya itulah cinta kita kepada Allah jemaah kalau kita jujur. Tapi Nabi Ibrahim beda dengan kita jemaah. Nabi Ibrahim bukan seperti manusia pada umumnya dalam urusan cintanya kepada Allah. Ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dalam mimpinya Nabi Ibrahim untuk menyembelih sang putra, Nabi Ibrahim sami'na wa ata'na. Nabi Ibrahim datang kepada sang putra, sang anak yaitu Nabi Ismail, bahwa beliau bermimpi menyembelih Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail tentunya beda dengan anak-anak zaman sekarang jemaah. Anak-anak zaman sekarang kalau diperintah ayahnya, wah banyak ngeyelnya, mungkin bantah dan lain sebagainya. Apalagi kalau dikabari le, cung, sampai tak sembelih yo. Kira-kira dispundi responing. Jenengan gak ada yogane jenengan celuk apik-apik cung rene nak. Wonten apa Pak? Sampai tak sembelih yo nak. Yakin viral jamaah jenengan. Ini Masya Allah seorang remaja yang juga mencintai Allah dengan cinta yang luar biasa. Sang anak mengatakan, silahkan ayah, silahkan. Engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat As-Saffat
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menghikayatkan tentang Nabi Ibrahim, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Dan Ibrahim berkata bahwasanya aku akan pergi menuju Tuhanku dan Tuhanku akan memberikan petunjuk kepadaku. Rabbi habli minas shalihin, duhai Tuhanku, duhai penciptaku, karuniakanlah kepadaku seorang keturunan, karuniakanlah kepadaku permata hati yang mana dia termasuk orang-orang yang soleh. Ma'asyiral muslimin, apa kata Allah? Allah mengatakan, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri kabar gembira kepada Ibrahim dengan seorang anak yang memiliki sifat halim. Halim itu beda dengan sabar, jemaah. Halim itu tingkatannya lebih daripada sabar. Halim itu luar biasa. Jadi kita tahu kesabaran itu sulit, jemaah. Ini halim lebih lagi, jemaah. Allah mengatakan, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunay qala ya baniya inni ara fil manami anni adbahu. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala Nabi Ismail sampai pada usia yang bisa diajak berusaha, artinya ya mungkin remaja, jemaah, minta ini itu sudah ngerti, diajak bicara sudah ngerti, sudah mampu berpikir. Maka sang ayah yaitu Nabi Ibrahim mengatakan, ya bani, wahai anakku, inni ara fil manami anni adbahu. Wahai anakku, sungguh aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu, wahai putraku tercinta. Napa respon daripada Nabi Ismail? Nabi Ismail disampaikan oleh Nabi Ibrahim bahwasanya aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu, wahai anakku. Fanzur madza tara, maka bagaimana pendapatmu, nak? Ini mimpi, nak, dan mimpiku bukan sebagaimana mimpinya orang-orang. Mimpiku ini wahyu, anakku. Aku mendapatkan wahyu lewat mimpi aku menyembelihmu. Maka Nabi Ismail mengatakan, qala ya abati, wahai ayahanda tercinta. Ya abati itu beda dengan ya abi, jemaah. Ya abati itu ada nuansa cinta yang lebih. Wahai ayahanda tercinta, if'al ma tu'mar. Wahai ayahanda tercinta, kerjakan apa yang engkau diperintahkan. Kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu, wahai ayahandaku. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Niscaya engkau akan mendapati diriku termasuk orang-orang yang sabar. Luar biasa, jemaah. Luar biasa cinta tanpa syarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka tatkala ayah dan anak ini pasrah kepada Allah dan sang ayah membaringkan putranya sampai bagian sampingnya menempel ke tanah. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Maka kami pun menyeru, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya. Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpimu. Engkau telah membenarkan, engkau telah komitmen, engkau telah membuktikan terhadap perintah yang Allah sampaikan kepadamu lewat wahyu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Maka begitulah kami membalas perbuatan orang-orang yang baik, perbuatan orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini terdapat sebuah ujian yang sangat-sangat terang benderang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dikisahkan, diterangkan oleh para mufassirin bahwasanya ketika Nabi Ibrahim membaringkan anaknya dan siap untuk menyembelih, dihikayatkan bahwasanya pisau tersebut
sudah berada di atas leher Nabi Ismail. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril untuk segera mengganti posisi Nabi Ismail tersebut dengan seekor kambing yang besar yang gemuk. Sebelum pisau tersebut memotong leher Nabi Ismail, ya posisi Nabi Ismail diganti oleh seekor kambing. Nah, ini sat-sat jemaah. Ya tentunya berbeda jemaah dengan panitia kurban. Kalau malaikat Jibril ya menggantikan posisi Nabi Ibrahim dengan seekor kambing, langsung selesai. Tapi kalau panitia kurban kan harus baringkan, nuntun kambingnya, harus bla 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 dan lain sebagainya. Belum lagi nanti kambingnya mancal-mancal dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin, maka dari situlah asal muasal daripada syariat kurban, ma'asyiral muslimin. Ya, sebelumnya ada kurban-kurban sebagaimana Habil hendak memotong kambing dan lain sebagainya. Namun ya di dalam syariat kita kurban udhiyah itu adalah ta'assi, mencontoh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, untuk mengkurbankan hewan ternak itu jemaah ada beberapa macam memang. Ada hewan ternak yang disembelih dalam rangka mensyukuri nikmat karena telah mendapatkan putra atau putri, dan ini disebut dengan akikah. Ada hewan ternak itu disembelih dalam rangka karena melakukan nusuk haji qiran ataupun tamattu', dan ini disebut dengan hadyu. Saudara-saudari kita yang hari ini haji, dan semoga Allah menerima haji mereka, kemudian semoga Allah memberikan panggilan kepada kita untuk haji jemaah. Mereka yang haji dan hajinya qiran ataupun tamattu', maka mereka disyariatkan untuk menyembelih hewan, dan sembelihan mereka disebut al-hadyu. Ada hewan yang disembelih sebagai denda atas kita yang melakukan pelanggaran saat melakukan ihram, maka ini disebut dam. Dan ada hewan yang disembelih ya, di hari raya Idul Adha atau hari raya Tasyrik, tentunya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dan ini disebut dengan udhiyah. Jadi bahasanya udhiyah. Kalau di adat istiadat kita namanya adalah kurban. Disebut kurban karena memang kita ingin mendekatkan diri kepada Allah lewat penyembelihan tersebut. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa keutamaan jamaah. Kalau kita berbicara keutamaan sebagaimana yang diamanahkan kepada kami oleh takmir, keutamaan kurban itu luar biasa jamaah, banyak sekali, dan tentunya kita akan menyebutkan beberapa saja. Keutamaan kurban adalah, ma'asyiral muslimin, dalam rangka merealisasikan tauhid kita. Dalam rangka merealisasikan tauhid kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah bahwasanya salatku, sembelianku, hidupku, matiku ini hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Sebuah ikrar jemaah, sebuah ikrar dari kita tentang tauhid kita. Sebagaimana salat kita adalah dalam rangka merealisasikan, membuktikan tauhid kita kepada Allah, begitu juga dengan kurban kita jemaah. Kurban kita dalam rangka membuktikan tauhid dan cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah, wa bidzalika umirtu, dan yang seperti itu, yaitu aku salat, aku menyembelih, hidup mati, aku persembahkan hanya untuk Allah, seperti itulah aku diperintahkan, dan aku termasuk orang-orang yang pertama kali menjadi muslim.
Ma'asyiral muslimin, jadi yang pertama dari fadilah keutamaan kurban adalah kurban dalam rangka merealisasikan tauhid kita kepada Allah. Fadilah yang kedua jemaah, fadilah yang kedua, kita kurban itu untuk mensyukuri nikmat. Ma'asyiral muslimin. Ada satu surat. Surat ini surat andalan para imam. Lebih-lebih saat tarawih. Surat terpendek jemaah. Surat Al-Kautsar. Allah mengatakan apa? Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar niku napa? Ada dua tafsiran paling tidak jemaah tentang Al-Kautsar. Al-Kautsar tafsiran pertama adalah telaga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dan siapkan untuk Rasulullah di akhirat kelak. Yang mana siapa yang meminum dari telaga ini maka dia tidak akan lagi kehausan. Ya. Tentunya ini nikmat yang luar biasa jemaah. Kemudian Al-Kautsar makna yang kedua jemaah adalah nikmat yang begitu melimpah. Kedua tafsiran ini tentunya tidak kontradiktif. Kedua tafsiran ini tentunya tidak saling bertentangan. Karena di antara nikmat yang begitu banyak ya juga telaga Kautsar jemaah. Ketika Allah mengatakan inna a'tainakal kautsar, wahai Muhammad, wahai Nabi, wahai utusan, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang begitu dahsyat. Kami telah memberikan kepadamu telaga Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhan. Wanhar, dan juga sembelihlah untuk Tuhan. Jadi setelah Allah berbicara tentang imtinan, setelah Allah berbicara tentang karunia yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad disuruh untuk sholat dan juga disuruh untuk menyembelih, untuk berkurban. Jadi Bapak Ibu yang besok mau berkurban, ketahuilah itu juga dalam rangka mensyukuri nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita berupa sandang, pangan, papan, pasangan, paketan, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin, kemudian di antara fadilah kurban adalah kita bisa bersedekah dengan saudara-saudari kita yang mungkin untuk membeli sate itu sulit jemaah. Yang mungkin untuk membeli rawon, gulai itu sulit. Maka di hari raya Idul Adha tersebut kita bisa bersedekah daging sehingga saudara-saudari kita yang merindukan rasa daging mereka segera bisa melakukan atau segera bisa merasakan. Jemaah, itu di antara fadilah keutamaan. Kami ingin memberikan atau pengingat kepada diri kami pribadi dan seluruh jemaah tercinta agar betul-betul ikhlas jemaah di dalam berkurban. Jangan sampai ada riak. Artinya apa? Mudhahi, orang yang berkurban, usahakan niatnya ikhlas untuk Allah. Tidak perlu kita kemudian menunggu sanjungan dari orang. Oh, masya Allah, bapak itu nek korban wedhus gede lemu-lemu. Masya Allah, sapi ini cah. Kita tidak perlu jemaah memiliki keinginan dipuji orang seperti itu. Pun kita tidak perlu bangga dengan hewan besar yang kita kurbankan. Ketahuilah jemaah, tidak ada yang merusak amalan yang dahsyatnya itu melebihi riya dan ujub. Jemaah kita bisa beli hewan kurban, kita kurbankan. Itu taufik dari Allah, kemurahan dari Allah kepada kita. Pun begitu panitia tidak perlu kemudian kita memamer-pamerkan ke orang lain. Panci ini gak koyok dewek wae panitia iku apa masjid sing kono saiki. Tidak perlu jemaah. Karena ketahuilah kita ngurus hewan kurban, kita sebagai wakil daripada mudhahi itu amal soleh. Jangan sampai kita rusak lelah kita, pikiran kita, waktu yang kita curahkan hanya untuk mendapatkan sanjungan, hanya untuk mendapatkan like. Apalagi sekarang zaman media sosial semua serba mau viral.
Ini penting jemaah. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, di mana Rasulullah mengatakan, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Nggih, kita tidak akan menyembelih untuk selain Allah. Nggih, kita tidak akan sesyirik itu. Tapi ketahuilah jemaah, ada potensi riya di dalam ibadah kita. Ada potensi berbangga diri. Ada potensi yang bisa merusak amalan kurban kita. Maka kita perlu hati-hati betul terhadap segala amalan kita. Jangan sampai sudah lelah, sudah keluar biaya, keluar menghabiskan waktu, ternyata apa? Buatan diterami kali Allah gara-gara niat yang salah. Ma'asyiral muslimin, sebagaimana amanah yang diberikan panitia kepada kami diminta untuk membuka tanya jawab. Berat sebenarnya jemaah, ya, karena ya keterbatasan ilmu kami tentunya. Ya. Jadi seandainya nanti pertanyaan bisa kami jawab dengan jawaban yang benar, maka itu taufik dari Allah kepada kami. Tapi kalau seandainya pertanyaannya tidak bisa kami jawab dan itu manusiawi jemaah, yaitu murni karena kekurangan kami dan mungkin akan kami jadikan sebagai PR, nanti akan kami jawab via takmir insyaallah. Barakallahu fikum. Monggo menawi wonten pertanyaan, wonten diskusi dan lain sebagainya, biar kajian kita bisa lebih hidup. Aman nggih? Monggo jemaah. Kalau tidak ada nanti kita lanjutkan materinya. Monggo Pak. Ada mic-nya? Oke, kalau betul Pak Tio dengar suara ini, bisa maju Pak. Oke. Nah, ini butuh mic wireless nih Pak. Oke, monggo. Siaran ulang ya Pak. Monggo, pertanyaannya siaran ulang kata panitia, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mungkin yang pertama pertanyaan saya adalah untuk kurban adalah dilakukan oleh orang yang jika mampu disyariatkan untuk melakukan kurban, atau mungkin ada beberapa ulama bahkan yang mewajibkan jika mampu Ustaz ya. Kemudian pertanyaan saya adalah bagaimana kriteria mampu tersebut? Apakah mungkin bisa dijelaskan lebih spesifik orang mampu untuk berkorban itu seperti apa? Misal beliau ada harta sekian, kemudian dibuat beli kambing 1 ekor, masih sisa harta sekian, atau bagaimana? Itu mungkin kami perlu penjelasan sehingga ketika kriteria tersebut pas, berarti
kami sebagai umat Rasulullah berarti beranggapan bahwa oh berarti saya ini sudah berkewajiban untuk berkurban atau sudah diperintahkan untuk berkurban. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua tentang potensi riya. Potensi riya kita ini mungkin ketika bagi orang-orang yang berkurban ada di beberapa pengurus masjid yang lain dan di masjid yang lain sepertinya tidak ada. Itu kadang ditulis di banner yang gede gitu. Mungkin ya, kelompok 1 urunan sapi Ustadz Dawud, nomor 2 Haji Mukhlisin, fulan. Nah, itu sehingga kadang menimbulkan pada diri seorang tersebut timbul ujub atau riya. Nah, itu bagaimana mensikapi hal tersebut atau bagaimana pendapat Ustaz tentang hal tersebut? Mungkin itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pertanyaan yang pertama, kriteria mampu, ya di antara ulama, di antaranya dalam Hasyiah Hujairimi ya disebutkan bahwasanya kriteria mampu itu kalau kita memiliki kelebihan dari kebutuhan kita di hari raya Idul Adha dan hari raya Tasyrik. Artinya apa? Kalau hajat hidup kita, makan, kontrakan dan lain sebagainya itu sudah tuntas, ya kemudian ada kelebihan harta, maka itu sudah dianggap sebagai mampu. Jadi mampunya di sini tentu berbeda dengan mampunya urusan haji. Ya. Jadi kriteria mampu di sini lebih rendah. Ya, kalau haji kan harus bla 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 dan lain sebagainya. Kalau di kurban, kalau kita sudah istilahnya hajat hidup kita sampai hari tasyrik itu kok cukup dan masih ada lebihan yang memungkinkan untuk digunakan beli hewan kurban, itu kita sudah dianggap sebagai mampu. Seperti itu. Kalau begitu itu berarti orang Sedayu ini mampu semua, Ustaz, atau mayoritas mampu? Enggak. Namun kurban itu sebagaimana pendapat jumhur ulama adalah sunnah muakkadah. Artinya kalau ada yang mau berkurban maka itu top, bagus. Tapi seandainya Ustaz engkoi lah SPP anak-anak ya dan lain sebagainya, maka tidak masalah. Jadi kita disunnahkan untuk berkurban dengan kriteria mampu seperti itu. Kemudian terkait dengan nama yang ditulis dalam daftar mudhahi orang yang berkurban, misalnya Pak Agus kurban unta misalnya, kemudian Pak Fulan iuran sapi, kambing dan lain sebagainya, maka bagaimana hukumnya? Hukum aslinya sah-sah saja jemaah, sah-sah saja. Tapi jika kita tahu, wah saya ini tidak bisa kalau nama saya dipampang seperti itu, kalau nama saya dipampang kemungkinan besar saya riak, saya ujub. Maka kalau kita sudah tahu kita ini rada ya gimana lah bahasanya itu ya, haus pujian, mudah untuk riak, maka kita cukup minta kepada si panitia tulis saja hamba Allah. Tidak perlu spesifik hamba Allah, omaya depitan, duit toko, starkon, tidak usah seperti itu. Podo aja ya Bang. Jadi tulis saja hamba Allah. Kalau memang kita mudah untuk riak, mudah untuk ujub, dan kita lebih tahu urusan hati kita. Ya. Jenengan tidak usah menjustis orang ini jangan ditulis, ini riak. Tidak perlu seperti itu. Karena bisa jadi fulan lebih bisa menjaga hati daripada kita. Ya. Dan bisa jadi nama yang ditulis itu juga bisa jadi sebagai inspirasi orang lain. In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha lil fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kalian ingin menampakkan sedekah kalian, maka itu bagus asalkan bisa jaga niat. Dan jika kalian ingin menyembunyikan dan diberikan kepada fakir, maka itu jauh lebih bagus lagi. Dan terkadang jemaah kita menampakkan sedekah kita dalam kondisi tertentu itu jauh lebih baik. Tapi tadi asalkan bisa menjaga niat dengan tujuan menginspirasi orang lain. Seperti itu ya, Pak G. Jadi sah-sah saja asalkan kita bisa menjaga niat. Sampun isak dereng iki. Derek. Monggo. Ya, maaf ada
titipan dari teman-teman kaitannya dengan binatang kurban, hewan kurban. Kebiasaan yang sudah-sudah itu kan hewan yang bagus, tidak cacat, dan cenderung laki-laki. Hewan itu bukan hewan betina. Nah, ini ada pertanyaan dari kawan-kawan untuk mewakili teman-teman. Saya disuruh tanya, jikalau hewan kurban itu sapi betina dan kebetulan karena mager nggak punya anak, bolehkah hewan betina sapi betina ini dijadikan kurban? Itu satu tadi ya dari teman-teman. Untuk dari saya sendiri, ini mungkin di luar konteks, di luar topik, adalah pertanyaan yang berkelitik supaya bisa membuka wacana jamaah di sini ya. Memang hadis yang tidak ada larangan tidak sholat, tidak boleh sholat sunnah setelah subuh dan setelah asar. Ini aplikasinya apakah itu sholat rawatib, sholat yang menyertai sholat fardu, ataukah memang sholat sunnah-sunnah yang lain? Karena di masyarakat kita sampai tidak berani menyolati jenazah setelah subuh dan tidak berani sholat jenazah setelah asar. Ini mohon penjelasan biar jamaah di sini juga terbuka wacananya biar tidak sempit tentang memaknai sholat sunnah 2 rakaat tadi. Syukran dari pemohon. Tentang yang pertama, hewan kurban betina jemaah, jumhur ulama membolehkan. Jumhur ulama membolehkan. Namun diusahakan untuk yang tidak hamil. Tapi bagaimana Ustaz kalau misalnya kita kira tidak hamil, pas disembelih ada anaknya, maka tidak masalah. Nah, bagaimana hukum anaknya? Maka ada rinciannya. Kalau seandainya anaknya itu kemungkinan mati sebelum ibunya disembelih, maka anaknya ini bangkai ya, Pak. Tapi kalau anaknya mati karena ibunya disembelih, maka anaknya ini halal, jenengan angsal ngesop. Rasulullah mengatakan zakatul janin zakatu ummihi. Nyembelih janin ya dengan cara nyembelih ibunya. Tapi kalau posisinya masih hidup, ya terserah mau jenengan rumat cempene niku nggih monggo. Kalau mau jenengan sate nggih monggo, tapi kalau mau disate karena masih hidup disembelih lagi. Nah, baik. Itu yang pertama. Adapun yang kedua tentang sholat sunnah setelah subuh dan asar. Jemaah yang dimaksud sholat sunnah, yang dimaksud larangan sholat sunnah setelah subuh dan asar itu adalah sholat sunnah mutlak. Jadi sholat sunnah itu ada dua jenis jemaah. Ada sholat sunnah mutlak, ada sholat sunnah zawatul asbab. Sholat sunnah mutlak itu ya jenengan daripada kosong sholat sunnah. Habis Isya misalnya setelah ba'diyah daripada kosong dolanan HP sholat sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini namanya sholat sunnah mutlak. Nah, sing ngeten iki ingkang boten angsal dilakukan ba'da subuh dan ba'da asar. Adapun sholat sunnah dawatul asbab, contohnya gerhana atau apalah, ya termasuk ulama mengatakan diantaranya adalah sholat sunnah ba'dal wudhu, tahiyatul masjid. Maka ini ada perbedaan pendapat. Yang pertama memperbolehkan karena ini dawatul asbab. Yang kedua adalah melarang karena ini juga termasuk sholat sunnah. Di antara yang melarang adalah dulu Syekh Muhammad Amin Singkiti, seorang ulama tafsir besar di Madinah, itu melarang sholat sunnah secara keumuman di dua waktu tersebut. Akan tetapi jumhur mayoritas ulama membolehkan sholat sunnah yang dawatul asbab, punya sebab. Adapun sholat sunnah mutlak maka tidak boleh, haram, buatan makruh, haram, seperti itu. Allahu a'lam. Monggo menawi wonten dereng mancing, sampun mancing dereng, monggo jemaah. Ketinggalannya aman nih, aman sentosan.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi terkait mampu tadi. Berarti sekiranya saya menerjemahkan mampu itu kalau sudah cukup kebutuhan sehari-hari. Dan ketika, mohon maaf, orang yang nyelengi, tetapi kehidupannya itu kurang. Kan kita sudah tahu ada banyak yang viral, pemulung dan sebagainya. Nah, apakah itu termasuk mampu padahal setiap harinya, ataupun pada hari itu dia kurang dalam makan, tapi sudah nyelengi dari tahun yang lalu. Mungkin yang kedua, terakhir, terkait urunan sapi. Sekiranya kalau urunan yang sapi itu 7 orang, kalau misal kurang dari 7 orang, bagaimana cara menyikapinya? Diganti atau mencari sapi yang seharga kurang dari 7 orang? Terima kasih. Yang pertama, orang tidak mampu berkurban bukan berarti tidak boleh berkurban, jemaah. Kalaupun dia nggak mampu tapi selama ini nyelengi dan tidak mau kalah dengan yang mampu, wah itu jauh lebih bagus itu. Yang nggak mampu aja bisa, apalagi kalau dia mampu, lebih lagi. Adapun yang kedua, tentang urunan sapi. Urunan sapi itu maksimal 7 orang. Artinya, kalau kurang dari 7 orang tidak masalah, asalkan sudah bisa untuk beli sapi. Jangankan 6 orang. Jenengan piyambak nih lho. Saged sah dan justru jauh lebih baik asalkan nyampe harganya bisa untuk beli sapi. Tapi nih mboten saged, nggih berarti mboten sah. Jadi yang penting bisa untuk beli sapi dan maksimal 7 orang. Artinya kurang dari 7 orang berarti kan iurannya lebih banyak. Ya, atau mungkin apa namanya urunannya sama-sama 3 juta dan itu cuma 5 orang berarti kan 15 juta. Kalau 15 juta itu sudah dapat sapi ya nggak masalah. Tapi nih cuma dapat tekli edok nggih. Ngapunten nggih dereng angsal nggih. Barakallahu fikum. Sampun nisa gini nggih. Pun nonton Anda. Kula nyuwun agungnya pangapunten terkhusus yai, terkhusus para ustadz. Bukan berarti kami menggurui, cuma ini adalah amanah yang diberikan oleh panitia. Kekeliruan murni dari kami dan jika ada kebenaran yang bisa diambil itu dari Allah Azza wa Jalla. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.